Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas soal 15 PKL dari mahasiswa atas nama Destia Sekti. Oke. Analisis kandungan bahan kimia obat paracetamol pada jamur rematik. Oke, diperhatikan soalnya betul-betul. Di sini banyak kata kuncinya ya. Kita langsung saja jawabannya. Oke, berapa titik DD etanol? Betul, 78,37 derajat Celcius ya. Tetapi di sini maksud pertanyaannya adalah lebih ke bagaimana pemanasan yang dilakukan ketika menguapkan etanol pada vakum rotary evaporator. Ya, vakum rotary evaporator itu kan menggunakan pompa vakum sehingga tekanannya turun ya. Ketika tekanan turun maka titik DD juga turun sehingga pemanasan tidak akan sampai ke titik didihnya, paling sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius saja tergantung tekanannya, tergantung tekanan yang digunakan. Itu ya maksudnya. Kemudian nomor 2, jelaskan secara rinci pembuatan larutan baku paracetamol 500 ppm. Nah, ini ya, hati-hati ya. Di sini pertanyaannya 100 ppm apabila dimiliki 10 mg paracetamol. Jadi di sini jawabannya masih secara umum. Harusnya dituliskan bagaimana juga cara menghitungnya. Berapa gram, berapa volume dan berapa alat yang digunakan itu apa saja ya. Nimbang itu nimbang berapa banyak, kemudian labu takar berapa ya. Nah, ini labu takar berapa, kemudian apabila tidak pakai beker gelas bagaimana ya. Harusnya kalau bisa langsung dilarutkan di labu takar, ngapain pakai beker gelas gitu. Tuh. Ini jadi harus ditambahkan dengan penimbangannya, berapa volumenya, alat-alat apa saja yang digunakan di sini ya. Ini kurang tepat. Oke, kemudian dari hasil KLT apa jawaban apa yang dapat Anda simpulkan? Kita lihat KLT. Oke, analisis hasil KLT di sini ada baku paracetamol, ada 5 jenis sampel ya, A, B, C, D, E. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa jamu B, C, D, E itu tidak memiliki kandungan paracetamol. Kenapa? Karena tidak ada spot atau bercak di RF 6,3. Di sini kan RF-nya 9,1. Maka ini tidak mengandung paracetamol, mengandungnya bahan yang lain. Sedangkan jamu A ini memiliki nilai RF yang sama dengan paracetamol, maka dapat disimpulkan bahwa jamu A memiliki kandungan paracetamol. Itu ya. Maka jawabannya agak kurang tepat di sini. Kemudian tentukan persamaan garis dari kurva paracetamol. Ini berarti ya harus dibuat juga ya, kurvanya harus dibuat juga, harus jelas X-nya apa, Y-nya apa gitu ya. Ini saya sudah buat. Jadi kita buat X-nya itu adalah volume penotolan, kemudian luas areanya kita buat sebagai Y. Maka akan jadi kurva seperti ini. Nah, dengan persamaan garis Y sama dengan 1053,5X plus 65,9. Nah, ini ya, betul ya. Tapi harus jelas ya persamaan garisnya seperti apa X-nya, apa Y-nya dengan menunjukkan kurvanya. Kemudian nomor 5, tentukan berapa konsentrasi paracetamol dalam sampel jamu A. Nah, ini juga masih salah ya. Oke, caranya bagaimana ya? Ini ya. Pertama, kita harus lihat soalnya dulu. Soalnya harus dicermati dengan betul-betul. Oke, mulai dari sini ya. Ekstrak dianalisis dengan KLT densitometer, sampel positif dengan KLT densitometer, paracetamol dengan
konsentrasi 1500 ppm. Nah, konsentrasi bakunya 1500 ppm. Larutan sampel dibuat dengan melarutkan 10 gram dalam 100 ml. Oke, berarti 10 gram dalam 100 ml juga kata kunci ini ya. 10 gram 100 ml 1500 ppm. Sedangkan ini adalah volume untuk baku. Oke, kita balik lagi ke sini. Setelah kita dapatkan persamaan garisnya, kita masukkan dulu Y, yaitu kita dapat dari serapan sampel. Serapan sampelnya adalah 4535. Nah, maka masukkan ke sini 4535 sama dengan 1053,5x plus 65,9. Dihitung akan ketemu X sama dengan 4,2421. Nah, X ini ingat, sesuaikan ini di sini. X ini adalah volume injek, berarti volume injek adalah satuannya mikroliter. Oke, nah maka konsentrasi si sampel ini setara dengan volume injek 4,2421 mikroliter. Padahal sampel yang diinjek adalah 3 mikro. Maka kita dapat tentukan konsentrasinya 4,2421 per 3 mikroliter dikali 1500 ppm. Maka didapatkan konsentrasi dari sampel, konsentrasi larutan sampel ya, konsentrasi larutan sampel adalah 2121,05 ppm. Nah, ini baru konsentrasi larutan sampel. Nah, kita kan mau mencari konsentrasi dari ekstrak dari si sampelnya. Oke, kita lanjut.